Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, selamat pagi FGF, Happy Sunday. Kami tak percaya Tuhan ada Tuhan yang setia, yang menyertai kita sampai detik pagi hari ini. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan kita, meninggikan Dia. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang senantiasa mengiringi langkah kehidupan kami. Sayapmu yang senantiasa melingkupi kami Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Kau kerjakan atas hidup kami. Sebentar kami memulai ibadah ini Tuhan, Kau berkati dari awal sampai akhirnya. Seutuhnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan yang percaya katakan amin.
kami Tuhan. Engkaulah pengandali hidup kami Yesus. Jemaat Tuhan, kita mau bersama-sama pujikan pujian ini. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan, di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan Allah, matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Terima kasih Bapa, buat kasih-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami bawa Tuhan seluruh hati kami, segenap jiwa kami, dan seluruh milik kami Tuhan ke hadapan-Mu. Terimalah hidupku, pakailah semua yang ku punya sesuai rencana-Mu. Ku percaya padamu, Kaulah nafas hidupku. Selamanya ku bernyanyi, Kaulah Allahku, Kau pegang hidupku. Segalanya akan ku beri hanya bagimu, hanya bagimu. Kaulah yang sanggup melakukan semua perkara. Terima kasih Bapa, kami percaya semua indah Tuhan bersama-Mu. Kau Allah yang sanggup lakukan yang tak kupikirkan. Biarlah ku bersama
Engkau sudah terlebih dahulu memberikan segala-galanya bagi kami, sehingga apa yang bisa kami tunjukkan kepadamu, kami berikan kepadamu. Sungguh tidak ada apa-apanya di hadapan Engkau. Sungguh tidak ada apa-apanya dan kecil dibandingkan dengan apa yang sudah terlebih dahulu Engkau berikan kepada kami. Hidupmu, nyawamu, darahmu, kasihmu kepada kami. Kami belum selesai untuk mempersembahkan, menghunjukkan ucapan syukur kami kepadamu dan pemberian-pemberian yang menjadi tanda cinta kami kepada Engkau. Dan ketika tugas kami belum selesai untuk membalaskan cintamu, Engkau memberkati, Engkau menerangi langkah kaki kami, sehingga anak-anakmu yang mengasihi Engkau ini Tuhan, di tengah-tengah keprihatinan dunia yang masih terus bergejolak, pandangan iman kami tidak akan terbelok kepada kecemasan, tetapi Engkau Yesus jauh lebih penting daripada segala ketakutan. Engkau juru selamat kami lebih penting daripada segala mara bahaya. Engkau yang berlubang paku tanganmu jauh lebih penting daripada segala yang kami khawatirkan di tengah-tengah dunia yang prihatin ini. Karena Engkaulah pemilik segala-galanya. Engkau adalah Tuhan, Engkau pelindung, Engkau yang memiliki kami. Nyatakan firman-Mu kepada kami di minggu pagi ini Tuhan, minggu yang kudus, karena tidak sebagian orang boleh berkumpul bersama-sama oleh karena suasana, tetapi Engkau hadir. Minggu suci tetap minggu suci, dan Engkau hadir di tengah-tengah hati dari anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Nyatakan firman-Mu kepada kami yang menjadi isi hati-Mu. Pakai mulut lidah hamba-Mu untuk menyatakan hanya kebenaran yang berasal daripada pikiran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami akan sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom dimanapun Bapak Ibu, saudara-saudara berada. Tetapi minggu pagi dan hadirat Tuhan di momen-momen yang kudus tidak akan bisa dibendung dan tidak akan bisa diberantas dan tidak akan bisa dihalangi oleh apapun juga, karena Yesus Tuhan atas semua hari. Baik itu hari di mana ada kesehatan, tetapi juga hari di mana ada penampian, di mana ada banyak orang rebah. Yesus adalah Tuhan. Saudara, kita akan lihat bersama-sama apa kata firman Tuhan mengenai hidup kita yang belum selesai dengan tema yang Roh Kudus berikan, yaitu Get Your Reward. Apa saudara, tema yang muncul yaitu Get Your Reward, dapatkan upahmu. Saudara, luar biasa, bukan dari saya tetapi memang dari firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk memberi perhatian kepada reward, upah, ganjaran yang memang harus diraih atau harus ditangkap. Get your reward itu didasarkan dari kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-62 ayat yang ke-11 dan seterusnya. Siap saudara, siapkan hati, jangan ada yang terlewat, karena setiap bagian dari firman itulah pribadi Tuhan sendiri yang mau menggarap kita, memberkati kita. Siap saudara, Yesaya 62 ayat 11. Demikian firman Tuhan berkata, sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada Putri Sion itu umat Tuhan, sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Saudara, di situ firman berkenaan atau membeberkan tentang juru selamat kita itu yang sudah berjerih payah, bukan hanya waktunya, tenaganya, pikirannya, saudara, tetapi hidupnya, nyawanya sudah diberikan untuk kita. Dan kemudian muncul dalil yang diekspos, muncul suatu rumus atau dalil yang kemudian dibeberkan kepada kita sekalian, yaitu reward atau upah. Siapa berjerih payah, siapa berkorban dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan jalannya lurus, saudara, di dalam kemuliaan, dalam keagungan, dia berhak atas
reward, ya, upah, ganjaran. Nah, tadi firman Tuhan menyebutkan tentang jangankan itu kita, saudara, sedangkan Tuhan sendiri ketika 2000 tahun yang lampau dia menjadi manusia, karena mengasihi penduduk bumi ini beliau tidak tega. Kalau karena dosa kita, dosa penduduk bumi ini, manusia kemudian langsung dibuang begitu saja ke dalam penghukuman kekal di dalam lautan api. Dia tidak tega, tetapi dia mengasihi kita, sehingga kemudian tidak cukup hanya dengan berfirman lunas, hanya dengan berfirman sebenarnya bisa, tetapi ia merasa perlu, saudara, untuk menunjukkan harga mahal dari penduduk bumi ini, sehingga caranya untuk membuat lunas hutang dosa itu dicoret, dosa kita dicoret. Ancaman hukuman yang seharusnya menimpa kita sekalian, kutuk laknatullah yang seharusnya dipikul oleh kita dalam neraka, itu dibuat lunas dengan cara Tuhan menjadi manusia, Yesus. Dan ketika ia sudah selesaikan itu, tandanya selesai adalah dia bangkit dari kematian, maka firman Tuhan ini muncul, saudara, untuk membeberkan apa hak, reward, penghargaan untuk sang pahlawan di atas segala pahlawan itu. Dikatakan sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya, ada yang namanya upah, yaitu reward. Buat apa? Jerih payahnya. Jerih payahnya Tuhan Yesus itu ada penghargaan yang mana Tuhan Yesus berhak untuk beroleh. Nah, di sini kita diberi kesempatan untuk mengintip, saudara, terkuak sedikit. Oh, kalau begitu apa yang menyenangkan Tuhan Yesus juru selamat kita? Itu yang menjadi upah atau reward buat dia sesudah selesai melakukan penebusan, nyawanya diberikan. Beda sekali, saudara, dengan kesenangan kita kalau kita berprestasi diberi hadiah. Wah, senang sekali. Saya juga senang meskipun hanya melihat di TV ada atlet-atlet olahraga kita dipanggil ke istana oleh Pak Presiden. Kemudian ya baru Pak Presiden ini, saudara, yang luar biasa, atlet badminton, atletik dan sebagainya, dikasih hadiah yang bukan ecek-ecek tetapi luar biasa. Sekian miliar, ya sekian ratus juta yang bisa dibelikan rumah, bisa dijadikan tabungan, bisa untuk modal. Hadiahnya luar biasa dan sungguh-sungguh relevan, bisa dipakai. Dan itu membuat atlet-atlet yang sudah berprestasi itu bersuka cita, senang sekali diberi hadiah dari negara lewat Bapak Presiden kita, saudara. Nah, bisa berupa uang, masih ada medali, masih ada penghargaan ini dan itu dari perusahaan-perusahaan. Itu yang menyenangkan manusia untuk hidup di bumi. Tetapi kita diberi kesempatan untuk ngintip sedikit dalam tanda petik untuk mengerti apa yang Tuhan Yesus sukai, apa yang juru selamat kita senang, yang menjadi upah buat beliau. Ya, saudara, disebutkan dalam ayat 11, sesungguhnya mereka yang menjadi apa? Upah. Upahnya apa? Mereka. Berarti bukan benda, bukan uang, bukan deposito, bukan. Tuhan tidak butuh uang, saudara, uang bikinan manusia. Tetapi disebutkan mereka berarti orang-orang. Mereka menjadi upah jerih payahnya. Jadi Tuhan Yesus sudah berjerih payah untuk kita sekalian, oleh karena cintanya korbankan nyawanya, dia sudah selesai. Itu apa yang menyenangkan dia? Bapa menghadiahi yaitu orang-orang. Jadi kalau kita kepingin tahu isi hati Tuhan, saudara, orang kalau cinta kepada seseorang pasti kepingin ngerti apa yang membuat dia senang. Ya, sampai kemudian orang yang kita kasih, kita cintai itu kita nikahi, harus seneng apa? Oh, misalnya capek, harus sering dipijeti, ya, diurut, sangat berharga. Tidak semua orang bisa lakukan, oh menyenangkan. Dan sebaliknya, saudara, apa yang menyukakan hati Tuhan? Yaitu mereka menjadi upah jerih payahnya. Terus pada Yesaya 53 ayat 12. Yesaya pasal 53 ayat 12 disebutkan, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar. Loh, muncul lagi, saudara, tadi apa? Mereka, kumpulan orang-orang, ini muncul kembali. Aku membagikan atau memberikan, Bapak berkata aku membagikan kepadanya, kepada Yesus itu orang-orang besar. Jadi bukan sembarang orang, bukan orang gagal, orang yang tidak karu-karuan.
hidupnya, bukan saudara, tetapi membagikan kepadanya orang-orang besar, orang penting, VIP, ya, very very important person. Jadi pribadi-pribadi yang sangat penting, VIP, membagikan kepadanya, kepada Yesus itu, yaitu orang-orang besar sebagai rampasan. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan yang mula-mula dikuasai iblis, korban dunia, alat dunia, orang-orang penting, orang-orang pinter, orang-orang ternama, orang-orang yang berprestasi, saudara, terus dirampas, direnggut. Itu haknya Tuhan Yesus, diberikan menjadi hamba-hambanya, menjadi himpunan kepunyaan juru selamat, yaitu yang disebut orang-orang besar, orang-orang kuat dalam hal pemikiran, dalam hal intelektual, dalam hal harta, dalam hal prestasi, orang-orang penting, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Jadi Tuhan berhak atas apa? Reward, tapi bukan tabungan ratusan juta, bukan seperti atlet PON, bukan seperti atlet-atlet dari bulu tangkis, bukan berupa deposito atau rumah, bukan pula sertifikat tanah, tetapi orang-orang. Nah di sini terkuak bahwa yang menyukakan hati Tuhan, juru selamat kita adalah diberi orang-orang. Itulah yang menjadi sukacita hatinya Tuhan. Saudara, mengertilah akan hati Tuhan. Itulah yang menyukakan Dia sebagai ganti karena ia menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Dia sudah berjerih payah sampai seperti itu, curahkan darahnya, berikan nyawanya, maka hadiahnya orang-orang. Terus saudara, itu saja Tuhan. Jadi ada dalil di mana ada jerih payah yang benar, yang suci, yang mulia, pasti ada reward. Ya, itu saja berlaku untuk hal yang ilahi, yang surgawi. Sekarang kita, berlakukah untuk kita? Pasti berlaku, saudara. Ya, Kolose pasal 3 ayat 24a. Demikian bunyinya Kolose 3 ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Saudara, kenapa kita masih diberi nafas kehidupan kita? Belum selesai. Kita disediakan bagi kita upah, bagian buat saudara dan saya. Belum selesai. Atas apa? Atas jerih payah kita, atas perjuangan kita di dalam Tuhan. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian jatah. Ya, jadi Tuhan yang menjadi sumber dari reward, upah, ganjaran diberikan kepada kita, saudara. Maka daripada itu jangan tergesa-gesa, oh ada kekasih-kekasih kita yang sudah mendahului, kapan saya menyusul. Tidak usah berpikir begitu kalau sudah tiba waktunya, saudara. Pokoknya yang penting apa? Lakukan saja tugas yang belum selesai, apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena di balik itu pasti ada upah. Maka get your reward. Ya, terus Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Ini di sisi lain, kita diselamatkan, boleh ke surga, nama kita dicantumkan di sana, bukan karena prestasi amal kebaikan kita, bukan. Bukan karena hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi kita diberi keselamatan itu bukan upah. Kalau kita boleh ke surga, kalau meninggal roh kita dibawa ke sana, saudara masuk ke dalam tempat namanya Firdaus, bukan upah tetapi kasih karunia. Beda, saudara, ya. Kalau kasih karunia itu artinya kita tidak berprestasi, tahu-tahu itu diberi. Kita tidak pantas untuk menerima surga karena kebanyakan dosa, ini kita semua. Tapi toh diberi, dijuluri, disodori, ini loh aku mengampuni engkau, mau ndak datang kepadaku, mempercayakan diri kepadaku, namanya percaya, menaruh iman, mau atau tidak. Padahal kita tidak pantas, itu namanya kasih karunia. Ya, jadi kalau kita ke surga bukan upah atas kebaikan kita, sama sekali tidak. Tetapi kalau upah, saudara,
kita yang harus berjerih payah karena sudah menerima kasih karunia, kita sudah didaftar di surga, maka ucapkanlah, ungkapkanlah ucapan syukur. Harus ada buahnya ucapan syukur kita itu, yaitu apa saudara? Berbuat baik, berbuat kasih, berbuat yang benar. Hidup kita berjuang untuk hal yang Tuhan inginkan, pasti ada upah. Amin. Pasti ada reward, bukan supaya ke surga, bukan. Surga kan sudah diberikan saudara, sudah dijamin lewat Tuhan Yesus. Ucapan syukur kita adalah ayo kejar prestasi, get your reward, ada upah. Ibrani 11 ayat 6. Kita akan lihat. Jadi kalau saudara masih sehat, masih bertenaga, dengarkan firman ini karena ini untuk kita yang masih segar ini ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, kata firman Tuhan. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah atau menyembah Dia, berbakti kepada Dia, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Loh saudara, beribadah ternyata ada upahnya ya. Sungguh-sungguh mencari Dia dalam doa, dalam firman, dalam pujian, dalam hal kita menjauhi apa yang Tuhan larang supaya membuang dosa, hidup yang berkenan di hadapannya, namanya beribadah, maka pasti ada upah. Amin saudara. Tidak pernah Tuhan itu lalai. Manusia bisa lupa menilai kita, karena hanya manusia bisa lupa, bisa lalai, dipandang sebelah mata atau memang tidak kelihatan, tetapi Tuhan tidak pernah lalai menilai kita. Ada raport yang akurat, itulah raportnya Tuhan. Siapa sungguh-sungguh mencari Dia, di rumah, di jalan, di dalam ibadah, meskipun dalam suasana yang masih serba emergensi, tetapi sebisa-bisanya saudara. Tapi kalau saudara ikuti karena saudara haus cari Dia, cari hadiratnya, pasti ada upah. Maka saudara yang mengikuti ibadah online di minggu pagi ini juga pasti ada upah ketika hati saudara buka. Lalu saudara berkata, aku rindu Engkau, aku haus Engkau, ya Roh Kudus, aku haus Engkau, hadirat-Mu Tuhan. Ya, ketika engkau berkata seperti itu, mencari Dia, firman Tuhan berkata apa? Ada upah bagimu. Maka tema ini berseru, get your reward. Ya, terus saudara melangkah lagi. 2 Timotius pasal keempat ayat yang ke-7. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan. Ini kata seorang senior yang sebentar lagi mau dieksekusi mati, saudara. Dia dalam penjara menunggu saat-saat mau dihukum mati. Dia tidak takut dan kemudian menulis surat kepada juniornya, namanya Timotius. Dan dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir. Dia sebentar lagi mau diambil Tuhan. Tidak takut ya, karena ngerti mau kemana ya. Dan aku telah memelihara iman. Jadi sampai akhir menuju kepada kumpulan Al-Ghujur dengan alatnya yang sudah siap untuk menebas tengkuknya saudara, karena sang senior ini meninggalnya sebagai seorang martir, yaitu kepalanya harus dipisah dari tubuhnya. Ya, yang ngeri yang lihat, yang dengar cerita, tapi orangnya sendiri yang alami, saya percaya sepenuhnya Tuhan pelihara. Sebelum dia menderita sudah diambil ya. Dia tulis surat itu kepada juniornya namanya Timotius, aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik, aku mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Jadi imannya enggak mau rontok ya saudara, dia enggak mau imannya gugur sampai akhir. Nah, ini harta yang berharga sekali untuk kita sekalian juga, yaitu kalau kita mau upah dari Tuhan, selain dapat kasih karunia, mau upah dari Tuhan, pertahankan iman sampai akhir. Saya kadang-kadang terharu kalau menengok dulu waktu masih belum dilarang, kalau besuk ke ruang ICU atau yang berbaring di rumah sakit, orang-orang yang mau meninggal dalam Tuhan, malah yang besuk itu yang berkunjung malah dapat berkat dari yang sakit. Yaitu berkat apa? Kesaksian iman bahwa sampai akhir aku tidak mau lepaskan Tuhan Yesus, hidup maupun mati ikut Dia. Kemudian besok
sudah dipanggil Tuhan dengan memelihara iman sampai akhir. Paulus ya saudara, sang senior juga berkata begitu, memelihara iman mesti ada upah saudara. Ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Siapa memelihara iman sampai akhir hayatnya diberi mahkota kebenaran. Itu 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Nah, mahkota kebenaran itulah reward saudara. Jadi di surga itu enggak semua orang disamakan begitu saudara, tapi ada prestasi-prestasi. Oh, ini memelihara iman sampai akhir. Ada mahkota, ya, kemudian ada pemahkotaan, pemasangannya disaksikan dengan suatu prosesi luar biasa, ada malaikat, ada sidang surgawi. Terus melangkah saudara, yaitu 1 Korintus 9 ayat 25 berbunyi demikian, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, saudara, enggak ada rahasia bahwa hidup ini memang kompetisi, pertandingan. Ada yang kalah, ya enggak berani hidup, wah hidup terlalu menakutkan, takut kepada hidup sehingga kemudian loncat dari lantai berapa, kasihan ya saudara, kalah dalam pertandingan. Tapi juga ada yang ini berat tapi aku mau terus, tapi dia tidak ngerti siapa backingnya. Ada orang-orang yang terus jalan meskipun berat, tapi ngerti siapa yang membackingi, siapa yang menopang, siapa yang kemudian memberi kekuatan, yaitu Yesus Tuhan dengan lengan kanannya yang kudus dan perkasa, seperti saudara dan saya. Ya, kemudian saudara meskipun berat, ada macam-macam penggodaan, rasanya kehabisan nafas, ingin menyerah. Tetapi saudara, 1 Korintus 9 ayat 25, tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Tidak mau kandas di tengah jalan, tidak mau berbelok di tengah jalan, tidak mau cari dosa sebagai hiburan karena tidak tahan hidup benar. Oh, tidak mau, tapi kuasai diri, ada kontrol diri dalam segala hal. Suami-suami juga sampai tua, akhir hayat istrinya cuma satu, begitu juga istrinya. Karena mempertahankan penguasaan diri saudara, ya meskipun ada pencobaan penggodaan, orang-orang yang bekerja tidak mau diberi iming-iming sesuatu pesona yang berasal dari dosa, meskipun itu berjumlah banyak. Itu juga penguasaan diri. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota abadi. Siapa yang menguasai diri sampai akhir, di surga tersedia reward, upah, ganjaran. Apa itu namanya? Mahkota abadi. Ya, terus lagi saudara, ada lagi 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara, siapa yang rindu untuk kedatangan Tuhan, untuk menolong kita, terus berharap kepadanya, terus berharap, menanti-nantikan akan hadirat pertolongan Tuhan, saudara, nanti pada akhirnya diberi mahkota kebenaran. Tetapi kalau di jalan tidak tahan, lalu tinggalkan Tuhan, saudara, nah tidak dapat mahkota kebenaran, bahkan seluruh keselamatannya bisa hilang. Maka ada yang namanya mahkota kebenaran, suatu reward, get your reward. Terus saudara, Yakobus 1 ayat 12, yaitu bagi yang setia juga ada reward, ada upah. Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Saudara, pencobaan inilah ciri khas dari bumi. Bumi adalah gelanggang di mana bukan hanya manusia yang tinggal, tetapi roh-roh jahat di udara yang dibuang dari surga. Berapa? 1/3 dari jumlah malaikat di surga menjadi demit setan yang dibuang, belum ke neraka, belum, tapi baru ke bumi. Sehingga tidak hanya manusia tapi juga ada setan-setan, maka ada pencobaan macam-macam yang menyengsarakan umat manusia, saudara, yang membuat orang kemudian kacau hidupnya. Tetapi siapa bertahan dalam pencobaan, diuji, ditempa, tapi bertahan. Apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan.
Ya, macam-macam pencobaan. Ketika pencobaan datang, kesusahan datang, tidak keluar kata-kata mengumpat, tidak keluar kata-kata yang meragukan Allah, tapi selalu mengucap syukur, terus berharap kepada Tuhan. Dia bertahan, ada mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara, kalau kita cinta sama Tuhan, berharap terus kepadanya, lulus di dalam pencobaan, ada mahkota kehidupan. Lagi saudara, Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Sejak zaman Tuhan Yesus sampai dengan masa kini, sampai dengan akhir zaman, ada saja orang-orang percaya milik Tuhan Yesus yang dipenjara. Ya, atau penjara-penjara yang bukan jeruji besi yang ada sipirnya, tetapi kurungan-kurungan di mana orang mentok, tidak bisa kemana-mana. Ya, terkurung oleh penjara dalam bermacam-macam bentuk. Ada penjara ekonomi, ada penjara saudara yang bermacam-macam bentuk, kesehatan yang dipenjarakan, ya kebebasan haknya dan seterusnya. Ya, di antaramu di dalam penjara supaya kamu dicobai, dites saudara, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari, hendaklah engkau setia sampai mati. Tuhan berkata apa? Kalau ada pencobaan datang, setialah sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Itu reward yang sangat penting saudara. Terus ada lagi 1 Petrus 5 ayat 34 sampai ayat 4. Hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ini khusus untuk pemimpin-pemimpin gereja, bukan hanya gembala-gembala jemaat senior, tetapi juga para youth pastor, para pemimpin pemuda, kids pastor atau pemimpin anak-anak. Hendaklah engkau jadi teladan bagi kawanan domba-domba, orang-orang yang dipercayakan kepada kita untuk kita pimpin di dalam Tuhan. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan. Jadi yang membimbing, yang memimpin jemaat Tuhan baik besar ataupun kecil, saudara, itu nanti pada akhirnya ada rewardnya, ada upahnya, namanya mahkota kemuliaan di surga yang tidak dapat layu, luar biasa. Terus Yohanes 12 ayat ke-26b dikatakan, barang siapa melayani aku, kata Tuhan Yesus, ia akan dihormati Bapa. Apa enggak terbalik? Ada banyak orang Kristen yang curiga, jangan-jangan salah terjemahan. Masa Bapa atau Allah Bapa kok menghormati orang? Apa enggak terbalik? Kan orang yang harus menghormati Bapa di surga. Firman Tuhan tidak keliru saudara, memang bunyinya begitu. Barang siapa melayani aku, melayani Tuhan Yesus, ada yang memberitakan Injil, ada yang menjadi gembala jemaat, ada yang bersaksi, ada yang nulis nyanyian untuk bersaksi kepada orang-orang. Ya, semua jenis pelayanan yang luas sekali karena mengasihi Tuhan Yesus. Barang siapa melayani aku, melayani Yesus, maka dikatakan iya, orang itu yang melayani akan dihormati oleh Bapa. Ya, Yohanes 12 ayat 26. Luar biasa bukan? Allah Bapa pencipta kok menghormati orang-orang yang melayani Sang Putra. Ya, ini tidak masuk akal, terima saja. Pikiran kita tidak bisa mencerna, tidak usah dianalisa ya. Karena firman itu sebagian besar tidak bisa dianalisa dengan akal budi saudara. Tapi memang begitulah kata firman Tuhan. Ya, terus 1 Korintus 3 ayat 15 masih dalam rangka get your reward, dapatkan upahmu. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tapi orang-orang dalam pelayanan juga ada yang hangus. Kalau pekerjaannya terbakar, mungkin di tengah jalan macam-macam, neko-neko saudara terbakar, hangus. Ia akan menderita kerugian tetapi ia sendiri masih akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Maka ada orang yang dapat penglihatan di surga, loh sebagian orang bersih-bersih kok ada yang rodok gosong, ya, tapi selamat masuk surga. Oh ini pelayanannya hangus semua, tidak dihitung. Ya sudah, dihitung sebagai orang selamat.
Pelayanannya puluhan tahun dia hanguskan sendiri oleh karena suatu kesalahan. Nah, jangan terjadi seperti itu. Itu upah yang hangus. Maka sekali lagi, get your reward, hargai itu, Tuhan sudah sediakan. 1 Korintus 3 ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahlah orang membangun di atas dasar dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ya, jadi contohnya saya bukan karena cita-cita tapi diutus ke Purwodadi untuk mendampingi jemaat ini. Apakah setia, apakah murni, ataukah lalu neko-neko? Ya, kalau neko-neko nanti terbakar pelayanan saya. Saya boleh diselamatkan ke surga, tapi pelayanannya itu tidak dapat reward, upahnya hangus. Ya, sekali Tuhan akan menyatakan pekerjaan orang karena akan diuji api. Ayat 14, jika pekerjaannya dibangun seseorang tahan uji, ia akan dapat upah, dapat reward. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Ya, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Kuncinya apa yang atas tadi? Seorang pun tidak bisa meletakkan dasar selain dasar yang diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Kalau dasarnya adalah hal-hal yang lain untuk mengganti Yesus Kristus sebagai dasar, maka terbakar. Apa dasar lain untuk menggantikan Tuhan Yesus? Popularitas kita, ya. Apalagi ingin ya ambisi-ambisi yang kemudian membelok, yang bukan lagi murni, itu yang kemudian orang terbakar, rewardnya hilang, saudara. Maka hati-hati. 2 Yohanes pasal 1 ayat 8, waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu. Yang kami kerjakan para rasul, para penatua adalah meletakkan dasar Injil, yaitu Tuhan Yesus. Tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Umur kita berapa, saudara? Masih berapa tahun lagi Tuhan kehendaki hidup? Jangan hilang yang sudah kita rintis bersama-sama. Ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Yaitu apa? Dalam persekutuan dengan Tuhan. Terus sekutui dia, nempel, terus gandoli dia, saudara, lekat sama dia. Maka jerih payah kita kalau ada yang keliru, Tuhan tolong, ya, Tuhan tambal apa yang bolong-bolong, saudara. Tidak ada yang sempurna, tapi melekatlah kepada dia. Ibrani 10 ayat 35, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Lihat muncul lagi apa? Upah bagi setiap orang yang menghindari ini, yaitu melepaskan kepercayaan. Tetapi sebab itu jangan kamu lepaskan kepercayaanmu kepada Yesus. Besar upah yang menanti. Ayat 36, sebab kamu memerlukan tekun supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jangankan di surga, masih di bumi saja upahnya sudah diberikan. Percaya saja, ya. Kalau kita setia sama Tuhan, mesti ada upahnya. Belum meninggal, enggak usah nunggu sampai meninggal, mesti ada reward. Amin, saudara. Ya, apapun yang saudara lakukan buat Tuhan. Ibrani 3 ayat 6b, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang kepada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Terus Yesaya pasal 49 ayat 4a, tetapi aku berkata, saudara, lah ini yang namanya godaan. Apa, saudara? Godaan. Yesaya menulis berarti dia sendiri pernah ngalami. Aku berkata, aku telah susah-susah, bersusah-susah dengan percuma, telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia. Loh, aku sudah berjerih payah dalam Tuhan, dapatku apa? Dapat apa? Saudara, ini godaan. Nabi saja pernah kegoda gitu, saudara. Dia sudah susah payah, dapatnya apa? Jangan-jangan masih lama di surga lah, di bumi dapat apa? Upah, reward itu penggodaan, saudara. Ya. Yesaya 49 ayat 4, tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, sampai keluar kata-kata seperti itu.
Janganlah kita sampai seperti itu, saudara, ya. Kasihan kalau kita mulai lemah lalu mencontoh, lah itu nabi aja bisa lemah. Aku sudah bersusah-susah dengan percuma, menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia. Awas saudara, setan mulai datang untuk melemahkan itu, jangan mau tolak. Karena apa? Besar upah bagi yang setia. Terus layani dia, sukakan hati dia. Hakku terjamin pada Tuhan. Akhirnya pada ayat yang keempat, upahku pada Allahku. Artinya apa, saudara? Aku belum melihat. Kok belum melihat? Mana upahku? Aku sudah berjerih payah. Mana upahku? Mungkin saudara juga bertanya. Ada yang mungkin mengikuti ibadah ini di rumah dan berkata, lah mana upahku? Aku sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan. Yesaya menjawab pasal 49 ayat 4, upahku pada Allahku sedang dalam genggaman tangan Tuhan. Maka kita belum lihat, tapi percaya, ya. Percaya saudara, kalau kita bertekun, kita pasti diberi. Sebab lebih baik satu hari di pelatarannya. Itu artinya kita setia kepada Dia, tidak akan meninggalkan Dia. Daripada 1000 hari di tempat yang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hidup kami bukan karena dunia menghidupi kami, tetapi Engkau yang menghidupi kami. Hosana, hosana, haleluya, haleluya. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab Tuhan Allah, sebab Tuhan Allah, matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Oh, sebab lebih baik, sebab lebih baik satu hari di lagi Tuhan kecuali di hadirat-Mu. Karena hanya di hadirat-Mu, di kaki-Mu ada damai sejahtera, di kaki-Mu ada penghiburan, di bawah kaki-Mu ada penggembalaan, ada terang untuk jalan kaki kami, di kaki-Mu ada pengampunan, ada kasih, ada damai sejahtera, ada tuntunan yang baru yang senantiasa Engkau singkapkan. Akan ketika jalan berliku, jalan tertutup, jalan yang buntu sekalipun yang kami temui, tetapi di kaki-Mu, di situ Engkau berdiri sebagai jalan, kebenaran dan hidup.
Kami mau melayani Engkau. Kami mau bertekun dalam Engkau. Tugas kami belum selesai. Mari saudara yang mengikuti ibadah ini, ketika hati saudara diketuk, hati saudara dijamah, dan bukan kepada orang lain, Tuhan sedang menjamah engkau dan bertanya kepada engkau, sampai seberapa lama engkau ikut aku? Maukah engkau masih terus mengikut aku? Apa jawab saudara? Kalau jalan itu berliku, ada banyak kerikil tajam, ada banyak duri yang melukai saudara. Jalannya menanjak, engkau kehabisan nafas. Bahkan engkau berkata, aku tersungkur Tuhan. Jenuh, capai dalam kehidupan, ada banyak pencobaan. Ingat saudara, Tuhan berkata, get your reward. Dapatkan upahmu, dapatkan ganjaranmu. Orang bisa lalai untuk menghargai saudara. Orang bisa lupa dan menganggap tidak penting jeripayah saudara, sehingga upah itu seakan-akan tidak ada. Tapi Tuhan tidak pernah lalai. Get your reward. Maka kami mau terus berjalan bersamamu, mengiring Engkau, mengiring Yesus. Pada saat kami terkulai, saat anak-anakmu berkata kami capek, kami lelah, kami jenuh, maka lengan kananmu yang kudus dan perkasa membangunkan kami. Engkau Roh Kudus, beri minum umatmu, beri minum umatmu dengan air sungaimu yang segar, yang manis seperti madu. Oh, inilah kami Tuhan, mau setia, setia, setia. Kuatkan, kuatkan anak-anakmu dimanapun mereka berada, dalam mengikut Engkau, memegang iman, menjalankan tugasnya di dalam rumah tangga. Oh, sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak-anak, sebagai karyawan, pedagang, apapun juga. Kau beri kekuatan, kesentosaan. Oh, karena di hadirat-Mu ada penghiburan, ada kekuatan. Bapak, kami juga berdoa untuk keluarga yang masih berkabung karena harus berpisah dengan tua-tua mereka yang sudah Engkau panggil pulang. Untuk keluarga besar dari almarhum Ibu Sri Weni Yunatan di Sedadi, Bapak hiburkan keluarga Ibu Nining dan saudara-saudaranya, anak cucu semua yang masih berduka cita. Bapak berikan penghiburan, Bapak berikan kerukunan, Bapak berikan kasih, hindarkan dari sakit penyakit. Begitu juga untuk anak-anak-Mu di tempat dimanapun mereka berada, jemaat-Mu Tuhan, lindungi, lindungi, lindungi dari wabah yang berbahaya. Tubuh ini bukan tempat sakit penyakit, tetapi bait Allah, tempat Roh Kudus bersemayam, di mana Allah dimuliakan melalui tubuh kami. Maka beri keperkasaan, kesehatan, kekuatan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami, mengarahkan hati kepada Engkau. Engkau mencurahkan berkat-Mu, berkat yang dicurahkan dalam nama Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Juru Selamat yang hidup, Putra yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta cahaya yang terang dari Roh Kudus yang menyejukkan hati kami pada hari ini sampai Tuhan datangnya kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya, dalam nama Yesus. Sebab lebih baik satu